Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diah Ayu Anggraini 1944166 akan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan PT Bank Negara Indonesia BNI tahun 2019 sampai 2020. Yang pertama adalah aspek permodalan. Primary ratio dengan rumus equity per total access tahun 2019 didapatkan nilai 122.515.579 rupiah dibagi 845.605.208 rupiah dikali 100%, didapatkan hasil 14,49%. Tahun 2020 110.192.520 rupiah dibagi 891.337.425 rupiah dikali 100% didapatkan hasil 12,36%. Berdasarkan perhitungan premi rasio pada tahun 2019 sebesar 14,49%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 12,36%, dapat dikatakan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada rasio BNI masih terbilang sehat karena memenuhi standar BI, sedangkan standar BI minimum 3-6% primary rasio yang semakin tinggi, maka semakin baik tingkat rasio permodalan. Yang kedua, capital ratio dengan rumus equity per total loan 2019 122.515.579 rupiah dibagi 720.601.260 rupiah dikali 100% mendapatkan hasil 17%. Tahun 2020 adalah 110.192.520 rupiah dibagi 778.465.226 rupiah dikali 100% dengan hasil 14,16%. Berdasarkan perhitungan kapital rasio pada tahun 2019 sebesar 17%, sedangkan 2020 14,16%, dikatakan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena rasio BI masih terbilang sehat memenuhi standar dari BI. Standar BI minimum 10-20% capital rasio yang semakin tinggi maka semakin baik tingkat rasio permodalan. Selanjutnya, aspek likuiditas dari banking ratio didapatkan rumus total loan per total deposit tahun 2019 dengan nilai 720.601.260 rupiah dibagi 852.540.625 rupiah dikali 100% didapatkan nilai 123,70%. Tahun 2020 778.465.226 rupiah dibagi 640.571.744 rupiah dikali 100% mendapatkan nilai 120,21%. Berdasarkan penghitungan banking ratio pada tahun 2019 sebesar 123,7%, tahun 2020 120,21% dikatakan mengalami penurunan. Namun meskipun mengalami penurunan, masih dikatakan tidak sehat karena tidak sesuai dengan standar dari BI. Standar tingkat kesehatan bank berdasarkan peraturan BI untuk indikator banking ratio adalah lebih dari 80%. Semakin tinggi banking ratio, semakin liquid perusahaan, tetapi terlalu tinggi juga kurang baik karena akan mengakibatkan adanya dana yang menganggur. Sebaiknya jika banking ratio berada di bawah rata-rata yang kurang baik karena untuk memenuhi kewajiban bank masih memerlukan waktu untuk menjual sebagian aktivitas lancarnya. Selanjutnya, untuk loan to access ratio dapat didapatkan dari rumus total loan per total access dari 2019 720.601.260 rupiah dibagi 845.605.208 rupiah hasilnya 85,22%. Dan di tahun 2020 778.465.226 rupiah dibagi 891.337.425 rupiah dapatkan hasil 87,34%. Berdasarkan perhitungan LAR di atas, tahun 2019 adalah 85,22% dan tahun 2020 87,34%. Mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya, tapi masih dalam kategori yang tidak sehat. Semakin tinggi loan to access rasio suatu bank, maka semakin rendah likuiditas dari bank tersebut. Selanjutnya dari aspek rentabilitas dari ROA, laba sebelum pajak dibagi dengan total akses. Tahun 2019 didapatkan nilai Rp19.369.106 dibagi Rp845.605.208 dikali 100%. Hasilnya adalah 2,29%. Tahun 2020 dengan nilai Rp5.112.153 dibagi dengan Rp899.337.425 dikali 100%, hasilnya 0,57 rupiah. Dari nilai standar ROA yang baik yaitu harus di atas 5,98. Jika nilai tersebut di atas 5,98 berarti nilai ROA dapat dikategorikan baik. Dan sebaliknya jika nilai ROA berada di bawah 5,98 berarti nilai tersebut dikategorikan tidak baik. Maka berdasarkan data di atas, tahun 2019 dan 2020 berada di bawah 598% dikategorikan tidak baik. Kemudian dari ROE dengan rumus laba setelah pajak dibagi total modal tahun 2019 15.508.583 rupiah dibagi dengan 125.3.948 rupiah dengan hasil 12,41%. Dan tahun 2020 3.321.442 rupiah dan 100 dibagi 112.872.199 rupiah dengan nilai 2,94. Dari nilai standar ROE yang baik yaitu harus di atas 8,43. Jika nilai tersebut di atas 8,32 dikategorikan baik, dan jika sebaliknya maka dikategorikan tidak baik. Nah, berdasarkan data di atas, tahun 2019 sebesar 12,41% dapat dikategorikan baik atau sehat, dan tahun 2020 di bawah 8,32% dikategorikan tidak baik. Kemudian selanjutnya untuk aspek resiko usaha dengan rumus liquidity risk yaitu liquidity asset dikurangi short term borrowing dibagi dengan total deposit. Kita mendapatkan rumus di tahun 2019 807.279.514 rupiah dibagi 582.540.625 rupiah didapatkan hasil 139%. 2020 850.217.214 rupiah dibagi dengan 647.571.744 rupiah dikali 100%, hasilnya 13%. Kemudian berdasarkan perhitungan liquidity risk pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 139%. Tahun 2020 131%. Dikatakan bahwa ini mampu menyediakan alat-alat liquid. Lalu untuk aset risk pada rumus equity per total akses dikurangi cash sekuritas. Tahun 2019 122.515.579 rupiah dibagi dengan 845.605.208 rupiah dikurangi 15.361.703 rupiah dikali 100% dapatkan hasil 15%. Dan pada tahun 2020 dengan nilai 110.192.520 rupiah dibagi 891.337.425 rupiah dikurangi 17.342.047 rupiah dikali 100%, maka mendapatkan nilai 13%. Berdasarkan perhitungan aset risk, maka bank ini tahun 2019 memiliki nilai 15%, 2020 13% disebabkan oleh adanya penurunan kas atau sekuritas yang cukup signifikan. Selanjutnya
nomor selanjutnya aspek efisiensi usaha dari rumus leverage multiplier total akses dibagi total capital tahun 2019 845.605.208 rupiah dibagi 122.505.579 rupiah dikali 100% dapatkan nilai 6,9 kali. Di tahun 2020 891.337.425 rupiah dibagi 192.520 rupiah dikali 100% dengan nilai 8,1 kali. Berdasarkan perhitungan pada bank ini, tahun 2019 memiliki nilai 6,9 kali, sedangkan 2020 8,1 kali. Hal ini menunjukkan kenaikan yang disebabkan oleh naiknya total aset yang telah dimiliki oleh bank. Lalu cost of fund, interest paid total fundnya 2019 itu 21.929.999 rupiah dibagi 32.111.808 rupiah dikali 100% yaitu 68%. Tahun 2020 19.020.905 rupiah dibagi 32.229.563 rupiah dikali 100% dengan nilai 59%. Berdasarkan perhitungan cost of fund di atas, tahun 2019 sebesar 68%, sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 59%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya total fund yang telah dimiliki oleh bank. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.